Isu-isu perkembangan. Perkembangan adalah adanya pertambahan pada struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks, pada kemampuan gerak kasar, gerak halus, bicara, dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Dalam definisi umum, perkembangan adalah proses yang dialami oleh setiap individu. Perkembangan bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan yang berjalan secara sistematis dalam diri individu tersebut. Setiap manusia pasti mengalami perkembangan dalam hidupnya. Perkembangan biasanya terjadi ditandai dengan adanya kematangan individu dari segi fisik, emosi, maupun pemikiran menuju kedewasaan. Apa aja sih isu-isu dalam perkembangan? Nature dan nurture. Nature adalah suatu faktor atau isu-isu yang diturunkan sesuai genetik dari orang tua untuk anak tersebut. Sementara nurture adalah faktor yang muncul akibat adanya pembentukan pada lingkungan, entah lingkungan keluarga ataupun lingkungan teman sebaya. Kedua hal itu sangat berpengaruh bagi perkembangan, namun terdapat beberapa perbedaan antara nature dan nurture. Nature pada umumnya merupakan pengaruh dari sisi biologis dari orang tua tersebut, dengan contoh tinggi badan, warna kulit, serta sifat bawaan dari orang tua itu. Jika nurture, karena pengertiannya adalah faktor lingkungan, maka pengalaman dan sosial sangat berkaitan dalam isu ini. Dengan contoh, apabila kita bergaul dengan lingkungan yang baik, maka kita akan terbangun menjadi sifat yang baik pula. Selanjutnya yaitu konsep perkembangan. Konsep perkembangan ini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama yaitu continue, yang kedua discontinue. Apa sih continue dan discontinue itu? Oke, kita bahas ya. Yang pertama yaitu continue. Continue merupakan proses perkembangan pada manusia yang terjadi secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam proses ini, manusia itu tumbuh secara terstruktur atau berkelanjutan. Contohnya pada bayi yang ketika dia sudah bisa tengkurap, dia bisa merangkak. Setelah dia bisa merangkak, dia bisa duduk. Setelah dia bisa duduk, dia bisa berdiri. Setelah berdiri, dia bisa berjalan dan berlari. Yang kedua yaitu konsep discontinuity. Dalam proses ini, pertumbuhan pada manusia itu terlihat jelas perbedaannya. Jadi dalam proses ini pertumbuhannya itu tidak berkelanjutan atau terstruktur. Dalam konsep ini, pertumbuhan yang terjadi itu tidak bertahap. Contohnya terjadi pada bayi. Ketika dia sudah bisa tengkurap, ada yang langsung bisa duduk. Jadi tanpa proses merangkak. Setelah duduk, dia berdiri dan berjalan. Jadi dalam proses ini terlihat jelas perbedaannya. Ketika dia sudah bisa tengkurap, dia langsung bisa duduk. Jadi tidak ada proses merangkak. Seperti itulah konsep continuity dan discontinuity. Selanjutnya yaitu faktor dasar perkembangan. Ada dua faktor di sini. Yang pertama stabilitas dan yang kedua perubahan. Stabilitas merupakan perkembangan pada diri individu yang terjadi sejak kecil hingga mencapai usia yang lebih tua, tidak mengalami perbedaan atau tetap. Sedangkan perubahan ialah perkembangan manusia yang mengalami perubahan perkembangan pada diri individu hingga mengakibatkan adanya perbedaan dengan masa-masa sebelumnya. Stabilitas dan perubahan ini merupakan dua konsep utama dalam psikologi perkembangan yang akan memahami bagaimana karakteristik individu tetap konsisten atau berubah sepanjang rentan kehidupan. Keduanya memiliki peranan yang sangat penting untuk memahami perkembangan manusia dalam berbagai aspek loh, seperti kognitif, emosional, sosial, dan juga kepribadian.